potensinya sangat besar karena ya sumber daya utamanya dari manusianya itu sendiri. Jadi memang kalau kita lihat ya dari pemerintah sendiri kan juga sangat mendorong yang namanya ekonomi kreatif itu kan, bahkan ada ya kementeriannya tersendiri yang memang itu mendorong bagaimana agar SDM Indonesia ini punya pola pikir kreatif dan juga punya kemampuan dan juga keinginan untuk berbisnis, sehingga itu yang terus didorong. Sehingga ketika ekonomi kreatif ini itu dikembangkan, maka juga akan dampaknya banyak ya, tentu menambah lapangan kerja yang kita berbisnis juga kan, karena ekonomi kreatif itu kan ada banyak kan ya. Apa contohnya? Kuliner itu masuk ekonomi kreatif, kemudian desain, kemudian kerajinan tangan, itu penerbitan dan sebagainya, banyak, fashion juga termasuk. Sehingga ya memang sangat berdampak. Tapi itu tadi poinnya memang ya SDM-nya, fasilitasnya juga harus didukung. Ini ada Kementerian Kreatif dan sebagainya itu mendukung itu. Berarti menurut Bapak dampaknya sangat besar, tapi dengan catatan perlu lebih lagi dukungan dan support dari pemerintah. Kemudian yang poin kedua yang mau saya tanyakan yaitu apakah dengan adanya teknologi, baik teknologi komunikasi maupun teknologi pemasaran yang semakin maju, apakah dapat membantu bisnis kreatif lokal menjadi semakin maju? Jadi tentu yang namanya teknologi itu kan sifatnya memudahkan, memberikan kemudahan, sehingga termasuk dalam industri kreatif, termasuk dalam bisnis kreatif. Sehingga ketika para pelaku usaha kreatif ini dia beradaptasi dengan teknologi, tentu akan sangat memudahkan ya, baik dari segi membuat dia misalkan menambah kreativitasnya, memberikan referensi-referensi, atau juga dalam hal akselerasinya ini lebih cepat. Ya, contohnya pemanfaatan teknologi ekonomi kreatif ya, misal di industri kuliner, memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya, untuk mengenalkan produknya. Kemudian juga industri fashion misalkan itu memanfaatkan AI untuk dia bisa menuju ke pasar, bisa juga mencari tren ini ya. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi kan ya kita selangkah lebih maju dibandingkan yang masih bersifat konvensional. Nah, jadi poinnya yang namanya pelaku usaha khususnya tadi ekonomi kreatif dia juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan teknologi. Nah, karena namanya bisnis itu kan akselerasi ya, kita harus cepat juga, kita harus adaptif dengan teknologi, sehingga itu akan mendukung bisnis kita. Apalagi sekarang eranya sosial media, e-commerce. Ya kalau pelaku usaha ekonomi kreatif nggak ikut punya sosial media, nggak ikut menjual produk di e-commerce, ya kan akan kalah. Jadi memang itu berperan sangat penting. Tapi menurut Bapak, apakah perubahan teknologi ini juga tidak memiliki hal-hal yang negatif? Mengingat seperti adanya mengenai hak cipta, kadang kan ada beberapa orang mengambil referensi ataupun mengambil ide, tapi malah terlihat seperti menjiplak. Kemudian banyak mungkin UMKM yang kurang paham akan teknologi ini yang mengakibatkan apa yang dilakukan menjadi kurang maju. Menurut Bapak itu bagaimana? Ya, oke. Jadi yang namanya teknologi itu kalau saya ibaratkan dua mata pisau. Kalau kita bisa memanfaatkan, itu tentu akan berdampak positif. Dampaknya pada ya kemajuan bisnis kita bisa lebih berkembang. Nah, tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa memanfaatkan atau kurang bijak dalam menggunakan teknologi, dampaknya apa? Ya dampaknya kita yang dimanfaatkan, kita yang kalah. Contohnya, sekarang eranya artificial intelligence, AI itu ya. Kalau itu kita bisa manfaatkan, maka itu akan berperan sebagai asisten pribadi kita. Contohnya kita pakai ChatGPT deh, kita mudahkan mencari informasi,
cepat prosesnya kan kita dapat kan informasi. Nah tapi ada tapinya, kita juga harus memposisikan diri bahwa teknologi itu dalam konteks ini tadi AI itu sebagai asisten kita, bukan sebagai sumber pengetahuan kita. Ya. Kalau itu kita jadikan sumber pengetahuan, ya sudah kita pasrah ke itu aja. Padahal belum tentu apa yang disampaikan output dari AI itu betul. Ya. Makanya balik lagi, kita sebagai manusianya, sebagai user dari teknologi itu harus bijak. Ya, harus bisa menilai bahwa oh AI ini ya asisten saya. Ya, itu asisten pribadi saya, sifatnya membantu saya, tetapi tetap yang mengkritisi itu tetap dari kitanya, dari manusianya. Nah, sehingga ya kalau kita bisa menggunakan teknologi, maka ya dampaknya sangat positif. Kalau kita keliru memposisikan teknologi ini, contohnya tadi itu, ya contohnya balik lagi, misalkan mahasiswa memanfaatkan teknologi AI tadi, kalau hanya sekedar dikasih tugas oleh dosen, kemudian juga mahasiswa mengerjakannya pakai AI, pakai ChatGPT, kemudian selesai sudah upload, sudah, itu kan tidak dapat apa-apa, kan hanya pasrah aja. Akhirnya kita sebagai mahasiswa, sebagai penggunanya hanya sebagai pengikut aja, tidak benar-benar memahami apa sih maksud dari tugas ini, tujuannya dikasih tugas ini apa sih, ilmunya apa dari situ. Akhirnya instan aja, nggak dapat apa-apa, justru kita yang rugi. Makanya ya penting dan bijak untuk menggunakan teknologi tadi, termasuk dalam industri kreatif itu kan bisa ada. Berarti teknologi di sini berperan besar untuk membantu memajukan bisnis kreatif, tetapi harus kembali lagi kepada si penggunanya, Ya. harus bisa lebih memposisikan diri. Harus lebih bijak menggunakan. Kemudian poin yang mau saya katakan lagi ini Pak, menurut Bapak di era globalisasi dan digitalisasi ini terdapat banyak pertukaran informasi, kemudian juga terdapat banyak masuknya budaya asing. Mungkin di bidang ekonomi kreatif ini yang paling marak ini di segmen makanan, kuliner. Sekarang banyak makanan entah itu dari Korea ataupun Thailand ataupun dari Eropa atau Amerika yang masuk ke sini, yang mungkin beberapa orang sudah menggeser dari makanan-makanan lokal, lebih memprioritaskan ke makanan-makanan negeri. Apakah bisnis kearifan lokal akan tetap bisa unggul dengan adanya permasalahan ini? Menurut saya masih tetap bisa dan peluangnya sangat besar, asalkan memang ya namanya bisnis itu kan tidak terlepas dari persaingan ya, baik itu meskipun antar kompetitor lokal dengan kompetitor misalnya dari luar. Banyak nih brand-brand luar yang masuk ya, akhirnya wah kita merasa dari kuliner lokal merasa tersaingi. Nah tapi balik lagi tetap harus ada komitmen dari pelaku usahanya ini untuk apa? Untuk dia memberikan produk yang berkualitas. Kalau tadi kuliner yang berkualitas. Karena kan balik lagi semua itu diserahkan kepada konsumen. Konsumen Indonesia kan besar kan. Meskipun ada makan dari luar, brand-brand luar masuk, kita tetap aja berani aja berkompetisi. Tapi itu tadi kita harus punya ilmunya, ada knowledge-nya, kemudian juga ada komitmen untuk menyediakan produk yang memang berkualitas, dan juga ya kita itu tadi harus adaptif lah, harus kita mengetahui apa sih yang menjadi tren, yang menjadi preferensi konsumen terhadap produk-produk kuliner. Nah itu kita adaptif. Misalkan kita survei ini, oh ternyata apa namanya, di target market ini dia suka produk-produk yang pedas misalkan, ya kita coba berusaha, misalnya kita jual produk kuliner apa, mie misalkan, kita coba adaptif, coba membuat sesuatu yang memang inovatif terus. Makanya itu dimasukkan kategori kreativitas, masuk ekonomi kreatif ya produk kuliner, karena kita sebagai pelaku usaha itu dituntut untuk berpikir terus, kreatif, berinovasi terus. Nah sehingga kuncinya itu ada komitmen, konsisten menyediakan produk yang berkualitas, kemudian kreatif secara terus menerus, inovatif secara terus menerus. Sehingga dengan adanya itu ya kita mampu bersaing. Contoh misalkan ayam crispy deh, dari brand-brand luar banyak kan, tapi juga ada brand-brand lokal yang memang dia up
dia menonjol karena ya komitmen, dia punya diferensiasi kuat, dia tahu ilmunya, diterima oleh pasar. Nah gitu. Berarti dalam hal ini kembali lagi ke SDM dari masyarakat kita ya. Harus punya ya value yang bagus. Makanya peran dari ya kalau kita lihat dari sisi akademisi ya, itu ya bagaimana caranya kita itu harus memberikan kesadaran bahwa yang namanya usaha, kalau konteksnya ini ekonomi kreatif, ya kita harus mendorong bagaimana caranya agar selain pelaku usaha itu punya semangat juangnya, ya, itu juga harus memiliki yang namanya ilmunya. Ya, namanya usaha, namanya bisnis kan juga harus ditunjang dengan ilmunya. Selain juga mentalitasnya, mental ilmu. Kalau mental aja ilmunya kurang, ya bisnisnya kurang optimal. Tapi ilmu ada, mentalnya nggak ada, ya sama, juga nggak akan berani untuk memulai bisnis. Nah kalau kita kombinasikan keduanya, maka bisnis itu akan bisa berkembang. Kemudian mau saya tanyakan lagi tentang di era digital ini, bagaimana cara agar publik bisa lebih memilih bisnis yang mengangkat budaya lokal ketimbang budaya-budaya asing dari luar yang lebih hype lebih. Bagaimana agar publik yang mau mulai membangun bisnis kreatif bisa lebih memilih ke budaya-budaya lokal, tidak ke budaya-budaya asing. Oke. Jadi yang pertama ya sebagai pelaku usaha ya perspektifnya ya, memang harus punya kesadaran bahwa ya kita itu Indonesia itu potensinya besar sekali loh. Dalam industri kreatif juga sangat besar. Ya contohnya apa? Contohnya kuliner tadi. Kuliner Indonesia itu nggak kalah enak dengan kuliner yang lain loh. Kalau kalian coba ke luar negeri, coba kalian compare aja, pasti ke luar negeri pasti kangen masakan Indonesia. Kan banyak banget orang-orang di luar negeri kayak gitu, orang Indonesia di luar negeri. Karena apa? Karena memang produk Indonesia itu enak, ya. Dan beragam, masing-masing daerah itu kan apa kulinernya beda-beda, dan itu emang enak. Nah, jadi sebetulnya kesadaran itu yang perlu dimunculkan, yang perlu kita sadari bahwa potensi Indonesia itu nggak kalah dengan potensi luar, ya. Sehingga itu aja kita nggak perlu nyari referensi terlalu jauh apa dari budaya luar. Kita coba gali aja potensi lokal ini. Kalau kita memang serius, bisa kan banyak. Ya sudah perlu kesadaran kita. Sadar bahwa potensi ini sangat besar, potensi Indonesia ini dengan beragamnya budaya, beragamnya kuliner, bahasa di sana, potensinya juga sangat besar. Sehingga itu yang kita manfaatkan. Kemudian kembali lagi mengutip perkataan Bapak tadi bahwa teknologi itu bersifat memudahkan Pak ya. Seberapa penting Pak digitalisasi teknologi saat ini bagi para penekun ekonomi kreatif sekarang? Oke. Jadi digitalisasi bagi para pelaku ekonomi kreatif, industri kreatif itu ya sangat penting. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa ya sifatnya untuk akselerasi, ya, untuk juga memperluas jangkauan pasar mereka. Ya, kalau kita misalkan kita bandingkan aja bisnis kuliner yang dia menggunakan sosial media untuk memasarkan produknya, dengan bisnis kuliner ya sudah hanya jualan aja, nggak pakai sosial media, nggak pakai e-commerce dan sebagainya. Kita bandingkan mana yang lebih cepat untuk dikenal, mana yang lebih cepat akselerasinya. Tapi kan yang beradaptasi dengan digitalisasi, dengan penggunaan sosial media tadi contohnya. Sehingga itu memang sangat penting. Terus kalau ditanya apakah bisnis yang konvensional itu bisa bertahan yang tanpa menggunakan sosial media atau menggunakan teknologi digital, ya bisa, tapi akan lama, akan membutuhkan waktu yang lama. Kamu aja contohnya misalkan ada
dia nggak punya Instagram, nggak punya e-commerce dan sebagainya, tapi rame. Nah, coba kita telusuri bahwa ramenya itu kan butuh waktu lama, ya. Dan itu memang harus ditunjukkan dengan produk yang berkualitas. Dan mungkin harganya juga sesuai dengan targetnya. Tapi kan butuh waktu lama. Bayangkan ketika usaha tersebut adaptif dengan teknologi, ya, didaftarkan sosial medianya, ya, kemudian Google bisnisnya itu didaftarkan sehingga orang bisa tahu lokasinya di sini. Akhirnya lebih cepat dia ikut endorse di Instagram itu, akhirnya cepat. Terus makin luas gitu. Maaf, permisi ya enggak dulu. Nah, kemudian menurut Bapak, apakah penggunaan digitalisasi ini bagi para penekun bisnis kreatif Indonesia ini apakah sudah bersifat menyeluruh dan efektif? Apakah Penggunaan teknologi ini di para penekun bisnis kreatif apakah sudah bersifat menyeluruh dan efektif? ya, jadi kalau kita lihat ya tadi lapangan ya, bahwa memang ya masih banyak yang masih pelaku ekonomi kreatif ini yang belum saya katakan belum beradaptasi dengan teknologi, belum go digital. Nah, memang mungkin beberapa kendala ya, diantaranya ya tidak punya akses ke sana atau tidak tahu bagaimana agar usaha saya ini go digital, ya, agar terdigitalisasi, sehingga ya itu menjadi PR kita juga ya. Kalau kita lihat dari perspektif akademisi, apalagi kamu sebagai mahasiswa ya punya peran bagaimana caranya untuk ya mengkomunikasikan ini loh, ada media, ada platform yang memudahkan usaha ini bisa pasarnya bisa lebih luas, bisa lebih cepat berkembang, bisa lebih hanya nanti bisa pada penjualan dan sebagainya. Ya, sehingga memang perlu yang namanya pemerataan, dan itu perlu ya continue lah, bisa sekali dua kali. Perlu pembiasaan juga. Terkadang kan pelaku usaha ini sudah tahu nih Instagram, sudah tahu Facebook, sudah tahu TikTok, tapi kan konsistensinya ya kadang sekali dua kali habis itu selesai sudah tidak